Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah berakar dan dibangun di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan diambil dari Kolose 2 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semuanya untuk membangun suatu kehidupan di dalam Tuhan Yesus senantiasa. Hendaklah kita membangun kehidupan kita yang membawa keharuman akan nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Hendaklah kehidupan yang kita bangun memancarkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hendaklah hati kita dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian hati dari Tuhan, bukannya oleh dunia. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan nafsu jahat, dan keserakahan, karena itu semua mendatangkan murka Tuhan. Buanglah segala amarah, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, tetapi penuhilah mulut kita akan kesaksian dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus senantiasa. Biarkanlah manusia rohani kita terus-menerus diperbaharui, sehingga kita semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran-kebenaran firman-firman Tuhan berikut ini bisa menjadi rema bagi kita pada hari ini dan seterusnya. 2 Korintus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. 2 Korintus 2 ayat 14-17, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menuaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. 2 Korintus 4 ayat 16-18, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kolose 3 ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Biarlah kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita membangun kehidupan kita ini. Biarlah kita menjadi pelaku dari setiap firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan. Biarlah setiap kebenaran dari firman Tuhan tersebut bisa menjadi pedoman hidup kita di dalam Tuhan Yesus senantiasa. Biarlah kita menjadi penjananya yang terus-menerus memancarkan kemuliaan bagi namanya. Mari kita lakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda.